Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini kita fun reading ya. Temanya siapakah seseorang yang akan menikah denganmu? Namun perlu aku sampaikan karena ini fun reading, general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Nah mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika tidak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Siapakah dia seseorang yang akan menikah denganmu di masa Oke. Oh, Three of Spades ya. Infidelity. Dia adalah nampaknya ini energi orang lama ya. Energi orang lama, dia adalah seseorang yang pernah mengkhianati kamu. Dia pernah menghadirkan orang ketiga, pernah menghadirkan option lain, bahkan mungkin saat ini dia udah menghadirkan orang ketiga ya, dan hubungan kalian bermasalah atau bahkan kalian baru aja putus. Nah ini ya, ada energi di mana seseorang yang akan menikah denganmu, dia pernah mengkhianatimu atau pernah menghadirkan option lain atau orang ketiga. Oke, kita coba lanjut ya. Oke, Eight of Club. Dia adalah seseorang yang saat ini sedang lose kontak sama kalian. Nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan. Bahkan kalaupun kamu hubungin dia, dia nggak respon. Atau mungkin kamu udah blokir dia atau dia yang blokir kamu. Ya, jadi selain dia menghadirkan option lain, kalian pun juga lose kontak. Oke. Siapakah seseorang yang akan menikah denganmu di masa depan ya? Six of Hearts. Oke, ini juga energi orang lama di mana nanti di masa depan seseorang ini akan datang ke kamu untuk memperbaiki hubungan ya, untuk rekonsiliasi ya, atau untuk meminta maaf ya, tapi yang pasti ya untuk memperbaiki hubungan, memperbarui ya. Karena ketika kalian berpisah, di saat dia menghadirkan option lain, dia merasa seperti nggak butuh kamu, sampai mungkin dia blokir kamu ya. Tapi kemudian dia merasakan kesepian setelah dia merasakan kegagalan dengan orang ketiganya. Nah, di sini dia tuh seperti kayak ingin memperbarui hubungan dengan kamu, membutuhkan bantuan kamu untuk dia healing, untuk mengisi hari-harinya lagi ya, karena dia akan nantinya dia akan mendapatkan kekecewaan yang sangat dalam dari pilihan dia saat itu. Oke. Kemudian Temptation, Eight of Spades. Nah, ini juga energi orang lama di mana nantinya dia akan merasakan atau mengalami kegagalan. Nah, kegagalan ini bisa dengan orang ketiganya, orang barunya, atau kegagalan dalam keuangan pekerjaannya. Nah, nanti tiba-tiba dia muncul, datang ya untuk menggoda kamu, merayu kamu lagi ya, dan berharap kamu bisa membantu dia untuk healing, untuk menghibur dia, mengisi hari-harinya. Oke. Yep. Four of Diamond, Stability. Dia adalah seseorang yang secara finansial, karir, dia udah stabil ya, bahkan dia kayak udah mempunyai aset. Mungkin ya karena karirnya udah stabil, keuangannya udah stabil, jadi kayak dia udah punya rumah, udah punya kendaraan, punya penghasilan yang pasti atau rutin ya. Pokoknya dari sisi materi ini dia
udah stabil. Oke. Kita cek dengan kartu tarot ya, siapakah dia yang akan menikah denganmu di masa depan ya. So far yang ketarik energi orang lama. Waduh, kenapa ya orang lama ini selalu muncul? Oke. The Moon. Nah, energi orang lama lagi ya. Dia adalah seseorang yang saat ini komunikasinya lagi on off sama kamu. Hubungan kalian lagi menggantung, bahkan berkonflik ya. Dan dia adalah seseorang yang penuh rahasia, misterius. Dia nggak jujur sama kamu, nggak terbuka sama kamu. Dan ketika kamu menjalani hubungan dengan orang ini, kamu tuh selalu dibikin overthinking. Oke. The Magician, energi seseorang yang selalu datang dan pergi. Jadi kayak ketika dia lagi apa ya istilahnya tuh kayak kalau lagi baik aja ya, dia datang kejar kamu, melakukan banyak hal ya, beliin kamu ini itu, traktir kamu, atau tiap hari datang ke kamu, intens segala hal dia lakukan, telepon, chat, video call. Nah, ini dia. Kalian pasti kayak langsung udah klik, kayaknya sih ini deh gitu. Nah, nanti kita cek di energi zodiak sama inisial namanya, apakah ada profesinya juga. Oke, Queen of Cup. Jika kalian maskulin, seseorang ini energi feminim, energi Queen of Cup ya. Ini bisa kayak apa ya, gadis belum pernah menikah. Kemudian dia sosok yang kalem, mungkin lebih ke kayak pendiam ya, kalem, pendiam. Sebenarnya ramah sih, cuman enggak yang terlalu lebay mungkin ya. Jadi ya biasa-biasa aja, tapi dia sensitif, peka. Jadi mungkin kayak sensitifnya itu, pekanya itu kayak dia lebih mudah merasa sedih ya. Dia lebih bisa mengerti perasaan orang lain. Kemudian kalau ciri-ciri fisiknya, rambutnya panjang ya, hitam, berkulit putih ke kuning langsat gitu ya, medium to bright kayak gitu. Kemudian dia seseorang yang suka ini ya, pakai aksesoris ya, fashionable, girly kayak gitu. Kemudian ya ciri-ciri yang lain, dia kalau dia ini feminim, dia suka dandan gitu sih ya, dia suka dandan. Oke. Dia tidak suka mewarnai rambut, jadi rambutnya hitam alami, panjang. Oke. Air of Wands ya. Ini sih energi orang jauh ya, yang kayak kesehariannya selama kalian mengenal dia, kalian tuh sering komunikasinya lewat chat, telepon, entah video call, email ya. Jadi lebih jarang untuk bertemu langsung, lebih sering komunikasi lewat internet ya. Makanya aku bilang ini sih energi orang jauh atau energi long distance. Oke. Kita lihat lagi Ten of Cup. Nah, bisa jadi yang menikah dengan kamu di masa depan, dia pernah berkeluarga. Mungkin punya anak, bisa jadi anaknya cowok gitu ya. Jadi ini sih gambarannya, maaf, duda atau janda gitu ya, single parent. Oke. So, kita lanjut lagi. Siapakah seseorang yang menikah denganmu di masa depan? Oke. The Tower, lagi-lagi energi mantan. Ini sih udah jelas mantan ya, seseorang yang pernah meninggalkan kamu, atau kamu pernah ninggalin dia, atau kayak kamu benar-benar pernah kayak disia-siain gitu ya, diputuskan sepihak, atau kamu di ghosting yang kamu tuh nggak tahu salahnya apa. Pokoknya ketika putus itu drama gitu ya. Kalau nggak dia tiba-tiba ngeghosting, ngeblok kamu, atau dia yang ngamuk-ngamuk, marah-marah nggak jelas, terus putusin kamu sampai yang kamu tuh shock ya. Atau situasinya dulu ketika kalian putus itu, kalian merasa, kamu tuh ngerasa nggak ada masalah sama dia, nggak punya salah, terus kayak yang tiba-tiba dia tuh langsung mutusin kamu. Nah, itu sebenarnya mutusin kamu itu karena ada orang ketiga, karena ada orang baru ya. Oke, coba aku geser dulu biar kelihatan semua.
Ya, kita lanjut. Ada ciri-ciri apa lagi nih? Five of Swords nih udah jelas banget, dia seseorang yang saat ini tidak memperjuangkan kamu, less effort, tidak melakukan apapun ya. Kalau udah langsung kayaknya udah langsung klik aja ya dia ini siapa. Oke, The High Priestess. Kamu dan dia ada koneksi spiritual, ada yang twin flame, ada yang soulmate, ada juga yang karmik ya, dimana hubungan kalian ini banyak dramanya, banyak ujian datang dan pergi, pokoknya tuh bener-bener kayak ya udah berakhir nih ya, the tower ya, kalian berpikir udah berakhir, tahu-tahu dia nanti datang lagi gitu. Yang sering kali kalian alami ya itu tadi ya, putus nyambung. Oke. Dia juga seseorang yang labil ya, yang sering kali kayak hatinya lagi nggak enak langsung kayak ya udah kita putus gitu, tapi next time atau next day dia yang kecarian ya, seolah-olah tuh nggak ada terjadi apa-apa gitu. Jadi ada energi seseorang yang labil nih yang mau nikah sama kamu nanti ya. Oke, kemudian Queen of Wands ya. Kalau kalian maskulin ada energi feminim. Kalau Queen of Wands ini secara fisik ya sepertinya tuh badannya tinggi besar gitu, terus berkulitnya itu kuning langsat ke sawo matang, seseorang yang tegas. Ini beda banget sama Queen of Cup tadi ya, seseorang yang tegas. Kalau dia berkarir ini dia udah jadi pemimpin gitu ya, udah ada di level yang bagus lah, punya jabatan, atau dia ini kalau usaha sendiri tuh usahanya udah sukses gitu ya. Orangnya tegas, independen ya, punya apa namanya, berwibawa, punya karisma ya, yang dia itu disegani orang-orang di sekitar dia ya. Oke, kita coba cek lagi energinya. Oke, Page of Cup. Dia adalah seseorang yang kayak terlalu ramah ya. Bahkan kalau orang yang nggak ngerti itu dipikir tuh dia tuh genit gitu ya. Masih ketika kalian mengenal dia, ini dia tuh masih suka tebar pesona, energinya maskulin. Usianya bisa lebih tua dari kamu, bisa juga lebih muda dari kamu. Nah, kalaupun usianya lebih tua dari kamu, tapi dia nih jiwanya masih kayak anak muda gitu ya, masih suka nongkrong-nongkrong, ketawa ke sana kemari, suka ya kegiatan atau aktivitas yang sebenarnya dilakukan anak muda gitu ya. Mungkin masih suka ngeband gitu ya, main band, lihat konser, nonton live musik, atau kumpul-kumpul nonton bola rame-rame. Nah, yang seperti itu ya. Oke, kita coba cek dengan kartu ini ya, oracle. Siapakah seseorang yang menikah denganmu di masa depan? Natural evolution. Oke, let the situation unfold naturally. Dia adalah seseorang yang kalian kenal itu kayak secara natural ya. Jadi awalnya mungkin kalian nggak ada ekspektasi apa-apa nih sama orang ini, ya udah kenalan aja, ya berteman aja gitu. Tapi nanti kalian nggak nyangka kok tiba-tiba terus dia ngajak serius gitu ya. Nah, bisa jadi ini energi mantan juga ya, dimana waktu dulu kalian kenal, kalian nggak nyangka bahwa kalian akan pacaran gitu ya. Kayak semua itu ngalir gitu aja, tapi kemudian dia memutuskan kamu sepihak ya. Nah, bisa jadi dia datang lagi dengan pertemanan terlebih dahulu ya, jadi mungkin nggak langsung ngajakin nikah gitu. Nah, nanti itu kayak ngalir aja, terus dia meminta kamu untuk nikah. Oke. Twin flame recognition, tadi udah aku sampaikan ya, bahwa yang akan menikah dengan kamu ini, kamu ada koneksi spiritual, bisa twin flame, soulmate ataupun karmik. Nah, di sini ketarik energi
twin flame ya, bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar tuh klik sama kamu sama dia tuh benar-benar cocok, benar-benar saling memahami satu sama lain. Oke, kita lihat ya, ada petunjuk apa lagi. Healing connection, your romance will transform your life ya. Ini juga energi orang lama. Nah, dimana ketika kalian dipisahkan, kemudian kayak kalian tuh sama-sama apa ya, ada pembayaran karma sama-sama ini ya, kamu dan dia walaupun terpisah, dia menyelesaikan karmanya, kamu menyelesaikan karmamu. Nah, kemudian kalian terkoneksi lagi, dipertemukan dan mencoba untuk sama-sama healing. Energi orang lama lagi sih ya. So far dari 3 deck ini aku belum tertarik, belum melihat energi orang baru ya. Oke, tuh soulmate. Nah, ada koneksi soulmate juga yang akan menikah dengan kalian ya di masa depan. Tadi udah aku ucapkan ya, langsung semesta kasih nih sinkronisasi ya, twin flame dan soulmate. Oke, sekarang kita cek dari petunjuk angel. Siapakah seseorang yang menikah denganmu di masa depan? Oke. Within the next few months. Ini seseorang yang akan terkoneksi dengan kamu di beberapa bulan ke depan. Ya, jadi kalau saat ini lagi nggak berkomunikasi nih ya, di beberapa bulan ke depan, jika ada orang lama yang menghubungi kamu, atau bahkan mungkin aja kalian dipertemukan secara tidak sengaja ya, bisa jadi ini sebuah petunjuk bahwa dialah jodoh kamu. Oke, yes ya, yang ini jelas banget bahwa akan ada pernikahan ya, bahwa kamu dipertemukan. Jadi di sini kayak apa namanya, angel itu memberikan validasi. Yes, dari semua energi yang ketarik ini, inilah sebuah kebenarannya tentang seseorang yang akan menikah denganmu di masa depan. Oke, kita lihat recovery. Ada petunjuk lagi energi orang lama ya, yang nanti kalian dipertemukan lagi, memulihkan hubungan dan untuk sebuah pernikahan. Oke. Kita cek untuk profesinya yang akan menikah dengan kamu. Oke, ada ship captain, nakoda kapal, atau meskipun dia bukan nakoda ya, dia bekerja di kapal ya, mau kapal pesiar, kapal kargo, kapal penumpang, apapun itulah ya, intinya bekerja di kapal, mau sebagai nakoda, sebagai kru atau apapun itu ya. Intinya bekerja di kapal atau pelayaran. Kemudian oke, ada juga yang seorang kurir ya. Kurir ini kan nggak selalu paket ya, mungkin dari kerja di suatu perusahaan terus job desk-nya dia sebagai kurir, itu kan juga bisa ya. Oke, ada juga firefighter, jadi petugas pemadam kebakaran, atau bisa juga kayak tim SAR gitu ya. Tim SAR itu kan nggak hanya nanganin kebakaran aja ya, atau kayak tim SAR. Oke, kemudian ada juga yang atlet, lawyer ya, lawyer, pengacara. Ada juga yang astronot, atau dia pekerjaannya berhubungan dengan hal-hal yang inilah ya, yang berhubungan dengan luar angkasa, atau kayak apa ya namanya, yang di itu loh, pengamat itu apa, planet-planet gitu loh ya, ilmuwan ya, ilmuwan yang bidangnya itu tentang space atau luar angkasa. Ada juga barber, mungkin dia punya usaha barber, atau memang dia sebagai apa namanya, hairstylist kayak gitu. Oke, ada juga yang penyanyi, singer. Kemudian masinis, atau dia bekerja di perkereta apian. Ada pula pilot. Kemudian baker ya, atau dia punya usaha bakery, atau dia pinter bikin roti. Oke, soldier, ada pula yang tentara.
Kemudian painter, pelukis, atau dia hobinya melukis atau gemar melukis kayak gitu ya, pintar melukis. Factory worker, dia bekerja di pabrik mungkin sebagai teknisi, engineer, apapun jabatannya, operator. Oke, kita lihat satu lagi. Oke, barusan aku ngucapin engineer ya, engineer. Nah, engineer ini bisa engineer mesin, engineer sipil, apalagi ya, listrik mungkin, atau pertanian ya, intinya sih engineer ya. Oke, profesinya udah, kita cek untuk zodiaknya. Dia adalah seseorang yang menikah denganmu berzodiak. Kalau dari kartu tarotnya sih tadi udah ada yang ketarik energi zodiak. Sebentar. Oke. The moon, energi zodiak Pisces ya, energi zodiak Pisces kalau dari kartu tarot. Oke, kita lihat dari kartu orakelku nih. Dia berzodiak Capricorn, Pisces ya, Pisces strong. Kemudian Aquarius, Taurus, Cancer, Gemini, Saturnus, Capricorn, Aquarius, kemudian Merkuri, Libra, Taurus, ada yang berzodiak Leo, Neptunus, Pisces, kemudian Aries, dan oke, Scorpio. Kalau untuk inisial namanya nggak harus nama depan ya, bisa nama tengah, nama belakang ya, family name. Biasanya kalau orang Western itu kan ada family name ya, atau nama kecil, nickname. Oke. Ada yang berinisial V, I, F, Y, N, W, X, F, J, A, T, I, D, E, dan O. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.